Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan potensi-potensi yang lain yang seharusnya potensi-potensi ini dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan seluruh potensi itu kita alokasikan untuk memproteksi diri, gunanya membersihkan jiwa kita, membersihkan niatan kita, pikiran kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan apresiasi penghargaan dari Zat yang Maha Suci, mendapatkan hadiah dari Zat yang Maha Suci, hadiah yang sangat suci, yaitu keridhaan dan surganya. Semoga senantiasa kita yang hadir di sini betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita betul-betul mencintai, memburu dan berusaha kepada kesucian-kesucian itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa hari ini adalah hari tanggal 1 dari bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah muliakan, yang Allah tetapkan, yang Allah kelompokkan sebagai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala semenjak awal pertama kali penciptaan jagat raya ini, 4 bulan ini yang Allah muliakan, di mana hal tersebut Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwasannya bilangan bulan tatkala Allah menciptakan jagat raya ini, telah Allah tetapkan bilangan bulan itu lengkap 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Bahwasannya tatkala Allah menciptakan jagat raya ini, telah Allah tetapkan bilangan bulan itu jumlahnya sudah lengkap 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Maka di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan itu merupakan Dzalikad dinul qayyim, merupakan ajaran
kalian jangan menzalimi di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, baik zalim terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Akan tetapi waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, bukan berarti dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu kita pasif lalu menyerah, tidak mempergunakan hak dan kewajibannya, tidak menggunakan potensinya untuk berusaha. Bahkan tatkala diserang oleh orang-orang kafir, kita wajib mempertahankan diri dan menyerangnya. Tatkala kita diperangi di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, kita wajib memeranginya juga. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwasannya bilangan bulan ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Lalu kita yang konon katanya umat muslim yang terbaik, yang mempunyai referensi yang sangat terbaik, yaitu kitab Al-Quran, yang cerdas, yang mempunyai akal pikiran, dan seharusnya Al-Quran ini menjadi panduan kehidupan umat muslim itu. Tatkala ditanya bulan 4 bulan yang Allah muliakan itu kira-kira bulan apa saja, Mas? Bulan apa saja, Pak? 4 bulan yang Allah muliakan itu, bukankah itu tercantum dalam kitab sucimu? Bukankah itu juga Allah abadikan, Allah didik, Allah pesankan, dan Allah kekalkan kisah 4 bulan ini di dalam kitab sucimu? Tatkala ditanya kita sebagai pewaris kitab suci terbaik ini, cenderung kita susah untuk menjawabnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bulan apa saja yang Allah muliakan itu. Dan tatkala kita sulit menjawabnya, ini menjadi indikator yang kuat bahwa selama ini sebenarnya kita tidak bertahkim dengan Al-Quran. Kita tidak melaksanakan, tidak mengimplementasikan, tidak melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Bahkan realitas kehidupan kita jauh sekali dengan undang-undang Allah yang dikemas dalam kitab suci Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya 4 bulan yang Allah muliakan itu, yaitu bulan sekarang ini, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat fenomenal yang mungkin agak sulit dipecahkan melalui logika. Tetapi tatkala seseorang mengandalkan keimanannya kepada Allah, pasti percaya terhadap peristiwa itu, walaupun mungkin nantinya fakta ilmiah akan berkembang dan sanggup memecahkan peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadinya di bulan Rajab ini sebagai apresiasi Allah Subhanahu wa taala terhadap kegundahan, kesedihan, kegalauan, penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, peristiwa Isra Mi'raj dulu kurang lebih sekitar 1 tahun, atau ada yang mengatakan sekitar 6 bulan. Setelah itu baru Rasulullah Isra Mi'raj. Tetapi kita hendak membicarakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, karena ini menjadi indikator bahwa seberapa dalam, seberapa lengkapnya kita beragama Islam ini, dan seberapa cintanya kita terhadap undang-undang Islam ini, seberapa jauhnya kita mengimplementasikan undang-undang Islam ini bisa kita lihat dari bulan-bulan yang Allah muliakan itu tadi.
Salah satunya adalah bulan Rajab, bulan yang terpisah. Ini adalah bulan yang Allah muliakan. Selanjutnya 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan itu berurutan keberadaannya, yaitu yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah serta Muharram. Bulan 3 ini adalah berurutan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini di tangan, di hadapan, disikapi oleh seorang muslim. Salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan tadi ada yang namanya bulan Dzulqa'dah. Adanya bulan Dzulqa'dah ini habis puasa atau lebaran bulan Syawal. Setelah bulan Syawal menghadapi bulan haji, masa rehat, disitulah namanya bulan Dzulqa'dah setelah lebaran. Tetapi apa yang terjadi di dalam bulan Dzulqa'dah ini? Bulan Dzulqa'dah ini kebetulan nama kampungnya kita kenal dengan istilah bulan apit, karena keberadaannya yang kita anggap di antara 2 bulan besar, yaitu bulan Syawal dan bulan haji, maka disebut dengan bulan apit. Sebetulnya ini adalah bulan Dzulqa'dah. Lalu sematan mitos-mitos yang ada di bulan Dzulqa'dah ini sampai menakutkan kita semua. Karena adanya disebut dengan bulan apit, maka bulan apit ini menjadi bulan yang sangat ditakutkan. Katanya bulan apit ini bulan pacaklik, bulan pailin, bulan seret rezeki, bulan tidak panjang umur, bulan tidak panjang jodoh. Dan ini kita bisa saksikan dalam kehidupan masyarakat kita. Siapa yang berani menikahkan anaknya di bulan apit ini? Pak Haji mana yang berani mengadakan hajatan di bulan apit ini? Kenapa takut? Ya karena katanya bulan pacaklik, bulan pailin, bulan bangkrut, bulan seret. Padahal sebetulnya bulan Dzulqa'dah atau alias bulan apit ini merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah muliakan. Sementara di hadapan kita umat muslim menjadi bulan yang menakutkan. Dan ini bentuk nyata bagaimana kehidupan kita sebetulnya tidak berundang-undang dengan apa yang Allah undangkan di dalam kitab suci Al-Qur'annya. Lalu kita meyakini bahwasannya bulan apit ini adalah bulan pendek jodoh. Lalu kita meyakini bahwasannya bulan apit ini bulan seret rezeki, sehingga tatkala kita nyunatin anak, khitanin anak, menikahkan anak kita, atau acara hal-hal yang besar-besar yang syar'i lainnya, nyaris tidak berani memilih waktu di dalam bulan apit atau bulan Dzulqa'dah ini, karena nantinya masuk hitungan weton bahwasanya bulan apit ini tidak masuk dalam bulan-bulan yang seolah-olah dianjurkan di dalam agama Islam. Maka kalau weton yang memperpanjang jodoh, kalau bulan yang mendatangkan manfaat, kalau bulan yang melancarkan rezeki, mana Allahnya, mana Tuhannya, mana bukti janji kita tatkala ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita hanya menyembah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini kita ungkap berkali-kali dalam lafaz iftitah salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, dan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tetapi tatkala hendak menikahkan anak, bukan kepada Allah kita meminta fatwa dengan istikharah, meminta pendapat, tetapi kepada dukun. Sehingga dukun itu akhirnya akan menulis nama anaknya, menulis tanggal kelahirannya, lalu menghitung-hitungnya Rebo Wage, Rebo 7 Wage 5 misalnya. Dan ini yang terrealisasi dalam kehidupan masyarakat kita. Maka sebagai bukti, kita tentunya kenal dengan yang namanya putra Bapak Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto, mempunyai putra yang namanya Bambang Triatmojo. Lalu Bambang Triatmojo ini menikah dengan namanya Ibu Halimah. Tentunya ini dipilih weton yang sangat baik, bulan yang terbaik, tanggal yang terbaik, jam terbaik, hari terbaik. Tetapi bagaimana nasib pernikahannya sekarang? Justru Mas Bambang takluk dalam belayan Mbak Maya, lalu Mbak Halimah ditinggalkan. Kalau seperti itu gak ampuh dong pemilihan wetonnya. Maka sesungguhnya inilah yang menyebabkan kita nyerempet-nyerempet ke dalam lembah musyrik, di mana kita membesarkan weton, tidak membesarkan Allah, membesarkan dukun, tidak membesarkan nama Allah. Maka sebetulnya bulan Apit ini adalah bulan yang Allah muliakan, yang seharusnya diambil sebagai acara-acara yang besar, menikahkan anak, walimahan, khitanan, bahkan untuk mendirikan bangunan atau rumah. Orang-orang kampung nyaris takut untuk peletakan batu fondasi pertama yang diletakkan di bulan Apit ini. Kenapa? Karena mitos-mitos tadi. Padahal di dalam ayat Al-Qur'annya minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, termasuk adalah bulan Apit itu tadi. Kalau Allah yang memuliakan, mengapa kita membuang? Kalau Allah yang mengapresiasi, mengapa kita yang mendistorsi? Kalau Allah yang memuliakan, menurunkan bulan Apit ini, sudah seharusnya kita ikut juga memuliakannya. Tetapi sayang, sungguh sangat disayang, kita lebih dekat pada falsafah ilmu perdukunan yang meracik dengan ilmu weton, dibanding kita totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu merealisasikan apa yang Allah muliakan, yaitu bulan Apit. Dan ini menjadi indikasi kuat, ternyata kita jauh dari ajaran kitab suci Al-Quran. Bagaimana kehidupan kita akan barokah, bagaimana anak yang kita nikahkan itu akan barokah, sementara bulan yang diberkati oleh Allah kita buang jauh-jauh, lalu kita ikut acara-acara dukun-dukun yang berkolaborasi dengan setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terlepas lagi bulan Apit yang akan datang nanti, saat sekarang ini adalah bulan Rajab, yang merupakan bulan yang Allah sangat muliakan juga, di mana di dalam bulan Rajab ini ada beberapa nama-nama yang tersemat di dalamnya. Di antaranya bulan Rajab ini bukan sekedar dinamakan bulan Rajab, akan tetapi yang pertama, bulan Rajab ini dinamakan dengan bulan Rajabul Asad.
Kenapa dinamakan bulan Rajab Ashab? Li'annahu tusabbu fihi rahmatus sabban. Karena sesungguhnya di dalam bulan Rajab ini Allah melimpahkan rahmatnya dengan lipatan yang berlipat-lipat. Lalu bulan Rajab ini disebut dengan bulan Rajabul Ashab, bulan Rajab yang diam. Kenapa bulan Rajab ini dinamakan bulan diam? Dikarenakan orang jahiliyah, tradisi jahiliyah zaman bahala, zaman dahulu, tatkala mereka lagi berperang, lagi berkecamuk perperangan, maka tatkala bulan Rajab ini tiba, mereka segera gencatan senjata. Sehingga di dalam bulan Rajab ini hening, tidak didengar dentingan atau benturan besi, benturan pedang karena mereka berperang. Di bulan Rajab ini mereka semuanya diam, gencatan senjata. Orang jahiliyah saja menghargai bulan Rajab ini sebagaimana Allah menghargai bulan Rajab ini. Lalu mengapa seorang muslim sekarang justru tidak menghargai bulan Rajab ini? Contohnya masih terus berperangan di Yaman sampai detik hari ini, masih terus berjatuhan korban di Irak sampai detik hari ini, di Afgan, di Libya dan di Suriah, di daerah-daerah yang bekas diinvasi oleh Amerika. Ternyata mereka yang membunuh baca Allahu Akbar, yang dibunuh juga baca Allahu Akbar. Padahal zaman dahulu tatkala tiba bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah berupa bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, ini mereka menghentikan intimidasi, menghentikan peperangan, menghentikan kekerasannya. Tetapi di zaman sekarang tidak ada henti-hentinya, nyawa terus melayang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya juga di bulan Rajab ini disebut dengan Rajabul Khair, artinya bulan Rajab yang banyak sekali kebaikannya. Karena sesungguhnya di bulan Rajab ini Allah limpahkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar sekali. Maka yang terakhir bulan Rajab ini adalah bulan Rajab. Karena sesungguhnya di bulan Rajab ini tatkala Rasulullah SAW naik Mi'raj lalu dikejar oleh setan-setan, maka para malaikat dengan perintah Allah merajam, melempari mereka dengan batu-batu panas. Maka bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan Rajab. Karena keistimewaan bulan-bulan Rajab ini, maka sudah seyogyanya kita idza ra'aita hilalahu taqulu ma yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tanggal bulan Rajab ini sudah selayaknya kita berdoa sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi ahallal hilala bil yamani wal iman. Lalu alhamdulillahilladzi adhaba bisyahri jumadi akhir wa jaa bisyahri sya'ban. Lalu berdoa lagi, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Maka di dalam bulan Rajab ini amalan-amalan yang sangat dianjurkan diantaranya adalah memperbanyak puasa. Kalau toh tadi malam, kalau toh hari ini pada tanggal 1 sekarang ini kita tidak sempat puasa, tidak ada terlambat esok hari, hari kedua kita melaksanakan puasa. Karena berpuasa di dalam bulan Rajab ini sangat dianjurkan
di dalam agama kita. Tetapi ada pendapat dari sisi yang lain, katanya bulan Rajab dilarang puasa. Puasa di Rajab termasuk tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, katanya. Padahal sesungguhnya bulan Rajab ini sangat diutamakan untuk melaksanakan puasa sunnah. Maka bagi yang belum berpuasa, insya Allah kita niatkan esok hari kita melaksanakan puasa Rajab. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari puasa bulan Rajab yang Allah janjikan akan meminum telaga nantinya. Tatkala meminum dari telaga itu setetes pun, maka kita tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan amalan yang selayaknya kita laksanakan adalah memperbanyak ibadah dan berdoa di dalam bulan Rajab ini, dan memperbanyak membaca istighfar dan ampunan kepada Allah di bulan Rajab ini. Dengan demikian maka usia kita tidak akan sia-sia adanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi disebut bulan yang dimuliakan itu adalah 4 bulan. Lalu bertanya, mengapa tidak ada bulan Ramadannya? Karena dari 12 bulan yang Allah muliakan, tidak ada Ramadan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 4 bulan yang Allah muliakan. Ini jawabannya dari pertanyaan ini adalah, sesungguhnya kemuliaan 4 bulan ini adalah semenjak zaman dahulu kala, yaitu tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di dalam Al-Qur'annya Allah menegaskan, yauma khalaqas samawati wal ard. 4 bulan yang Allah muliakan ini pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara bulan Ramadan itu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi belum dimuliakan. Lalu kapan bulan Ramadan itu dimuliakan? Bulan Ramadan baru dimuliakan, yaitu kemarin pada saat Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu. Kapan peristiwanya? Yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah dari hijrahnya baginda Rasulullah ke Madinah. Artinya bulan Ramadan itu baru dimuliakan 14 abad yang lalu, atau sekitar 1400 tahun yang lalu. Sementara kemuliaan 4 bulan ini semenjak awal penciptaan langit dan bumi ini. Kapan langit dan bumi ini diciptakan? Menurut ilmuwan Dr. David Wilkin dan Stephen Hawking, katanya planet bumi ini diciptakan 15 miliar tahun yang lalu. Artinya 4 bulan yang Allah muliakan ini sudah lebih dahulu Allah muliakan dibanding bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan baru tatkala Rasulullah SAW menerima kitab suci Al-Quran ini. Jadi di antara kita sekarang, di hadapan kita sekarang, ada 5 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah atau bulan Abid, bulan Dzulhijjah atau lebaran haji, dan bulan Muharram pembuka dari tahun Hijriah, dan bulan Ramadan. 5 bulan ini betul-betul merupakan apresiasi Allah, merupakan momentum bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada
ada 5 hari yang tidak ditolak doanya menurut keterangan dari hadis. Yang pertama adalah hari tatkala bulan Rajab, yang kedua malam bulan Lebaran Syawal, bulan Haji, dan tanggal 15 bulan Sya'ban, dan tatkala nuzulul Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa faham tentang apa yang harusnya kita muliakan, tentang apa undang-undang yang harusnya kita realisasikan. Jangan tersihir oleh pendapat-pendapat orang, jangan tersihir oleh pendapat-pendapat dukun, sehingga tatkala kita hendak melaksanakan acara hajatan atau acara nikahkan, justru kita dijauhkan dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Padahal sudah selayaknya seorang muslim ini merealisasikan dan menerima bulan-bulan yang Allah muliakan itu tadi. Salah satunya adalah bulan Apit itu. Di kampung kita luar biasa mitos-mitos yang ada di dalamnya, sehingga seolah-olah bulan Apit itu bukanlah bulan-bulan Islam, bukanlah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sampai di sini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dalam acara dan waktu yang sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an